Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Eka Putri, NIM 1902076 dari Prodi Teknologi Pengolahan Produk Kulit kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Teknik Pemasangan Strap pada Sepatu Adidas Cortic M di PT Tasunghung, Brebes, Jawa Tengah. Industri alas kaki di Indonesia merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terjadi karena perkembangan industri alas kaki yang mampu bersaing di tingkat global. Hal ini mampu membuat perusahaan dituntut untuk memiliki daya saing tinggi dan mampu menghasilkan produk alas kaki dengan kualitas terbaik. PT Tasunghung adalah perusahaan atau pabrik yang memproduksi sepatu Adidas yang berorientasi pada ekspor ke luar negeri. PT Tasunghung didirikan pada tahun 2020 yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 35A Jagapura, Kersana, Brebes, Jawa Tengah. Proses produksi sepatu di perusahaan ini menggunakan sistem pre-order, yang mana proses produksi akan berlangsung apabila ada pesanan. Jadi sepatu yang diproduksi adalah sepatu sport, sepatu casual, dan sepatu anak-anak. Perusahaan Tasunghung ini mempunyai target kapasitas produksi sebanyak 3 juta pasang setiap bulan pada 3 tahun pertama dan sebanyak 5 juta pasang setiap bulan pada 5 tahun berikutnya. Dalam proses produksi sendiri terdapat proses membuat desain, proses membuat pola, pemilihan bahan, pemotongan material, penyesetan, proses perakitan upper, proses assembling, dan finishing. Salah satu proses penting dalam produksi sepatu yaitu proses perakitan upper, yaitu merakit dan menjahit komponen-komponen sepatu seperti foam, water, tong, back tag, toe cap, strap, dan lain-lain. Hasil jahitan upper mempengaruhi penampilan luar dan kenyamanan pakai dari sepatu itu sendiri, sehingga perlu adanya pengendalian mutu terhadap hasil dari jahitan upper sebelum ke proses selanjutnya. Proses pengendalian mutu jahitan di PT Tasunghung sendiri sudah memiliki SOP, tetapi pada saat proses pengecekan hasil perakitan jahitan upper sepatu Adidas Cortic M, ditemukan beberapa masalah pada hasil perakitan jahitan upper, antara lain jahitan strap yang tidak sesuai, jahitan toe cap yang tidak sama, elet yang tidak menutupi strap, back tab jahitan tidak sesuai, dan komponen yang berbeda ukuran. Masalah jahitan strap yang sering terjadi masalah yaitu jarak antara pinggiran komponen strap tidak sama. Pemasangan strap ke upper tidak pas titik yang telah ditentukan pada upper, jahitan keluar dari strap, dan jahitan loncat. Hal itu dapat berpengaruh pada penampilan estetika sepatu karena 3 strap sendiri menjadi ciri khas brand Adidas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul Teknik Pemasangan Strap pada Sepatu Cortic M Adidas di PT Tasunghung, Brebes, Jawa Tengah. Permasalahan berdasarkan dari hasil pengamatan saat magang di PT Tasunghung, ditemukan permasalahan pada proses perakitan upper sepatu Adidas Cortic M, antara lain jahitan 3 strap tidak sesuai, jahitan toe cap jarak tidak sama, elet tidak menutup strap, jahitan back tab tidak konsisten, dan komponen yang berbeda ukuran. Masalah jahitan strap yang sering terjadi yaitu jarak antar pinggir komponen strap tidak sama, pemasangan strap ke upper tidak pas titik yang telah ditentukan, jahitan keluar dari strap, dan jahitan loncat. Jika terus berkelanjutan, masalah tersebut dapat mengakibatkan proses selanjutnya terhambat, karena produksi harus diperbaiki agar dapat sesuai dengan standar perusahaan. Tujuan dari dibentuknya karya ilmiah ini yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan pemasangan strap pada sepatu Adidas Cortic M di PT Tasunghung. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab pemasangan strap pada sepatu Adidas Cortic M di PT Tasunghung. Yang ketiga, menemukan solusi untuk permasalahan pemasangan strap pada sepatu Adidas Cortic M di PT Tasunghung. Adapun manfaat dibuatnya karya ilmiah ini yaitu
Yang pertama, memberikan penyelesaian permasalahan pemasangan strap pada sepatu Adidas Cortex M di PT Tasunggung. Yang kedua, sebagai referensi solusi dari permasalahan pemasangan strap pada sepatu Adidas Cortex M di PT Tasunggung. Tinjauan pustaka pengertian sepatu. Menurut Asdono Dwi Basuki tahun 2013, sepatu atau alas kaki pada awal perkembangannya adalah sebagai protection of the foot, yaitu perlindungan terhadap kaki dari serangan bermacam-macam iklim seperti dingin, panas, hujan, ataupun rasa sakit karena menginjak suatu benda tajam atau runcing seperti batu, kerikil, duri, dan lain sebagainya, yang kemudian berkembang fungsinya menjadi salah satu busana manusia dan juga untuk mengukur derajat dan status sosial manusia. Komponen sepatu. Sepatu merupakan suatu produk yang terdiri dari berbagai macam bagian yang dirakit menjadi satu. Dilihat dari cara pengerjaannya, sepatu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sepatu bagian atas atau shoe upper dan sepatu bagian bawah atau shoe bottom. Menurut Asdono Dwi Basuki tahun 2013, bagian-bagian sepatu terdiri dari yang pertama shoe upper. Shoe upper itu terdiri dari foam. Foam adalah komponen bagian depan sepatu yang terdiri dari satu bagian disebut wall-cut foam, sedangkan foam yang terdiri dari dua bagian terpisah disebut toe cap dan half foam atau bentuk potongan lain yang dirakit menjadi satu unit. Yang kedua ada toe cap. Bentuk toe cap yang umum adalah potongan bentuk lurus, potongan bentuk lainnya yaitu potongan bentuk sayap, potongan bentuk permata, dan potongan bentuk perisai. Yang ketiga ada tong atau lidah. Tong adalah komponen bagian atas sepatu yang disambungkan pada lengkung tengah foam atau menjadi satu bagian dengan foam. Yang keempat ada quarter. Quarter adalah komponen bagian atas sepatu yang terletak di samping, dimulai dari ujung yang berbatasan dengan foam sampai belakang sepatu, terdiri dari komponen samping dalam dan komponen samping luar. Yang kelima ada strap. Strap adalah komponen bagian samping sepatu yang berbentuk lurus. Biasanya digunakan untuk hiasan atau penguat pada bagian samping sepatu. Lalu ada bagian bawah sepatu atau shoe bottom. Bagian bawah merupakan bagian sepatu yang melindungi dan menjadi alas telapak kaki, termasuk juga variasi-variasi bentuk komponen yang ada dan bentuk konstruksinya. Shoe bottom sendiri terdiri dari insole. Insole adalah sol dalam yang letaknya terletak paling dalam, yang dibatasi oleh pelapis sol atau kaos kaki. Lalu yang kedua ada outsole. Outsole adalah komponen penutup paling luar bagian bawah sepatu, berfungsi sebagai alas sepatu. Outsole dibuat dari berbagai macam bahan antara lain kulit, karet, bahan sintetis, dan sebagainya. Yang ketiga ada macam-macam jahitan. Yang pertama jahitan closing. Jahitan closing adalah dua komponen yang saling merekat pada bagian luarnya lalu dijahit closing. Maka apabila dibuka, bagian pinggir dan jahitannya akan tersembunyi. Lalu yang kedua ada open seam. Open seam itu dua komponen yang saling melekat pada bagian dalamnya lalu dijahit open seam. Maka apabila dibuka, bagian pinggir dan jahitannya akan terlihat. Yang ketiga ada rubbing dan taping. Yang ketiga ada rubbing dan taping. Bahan dihaluskan atau dipukul-pukul ringan untuk memperoleh bentuk halus atau rubbing. Setelah itu dipasangkan pita atau taping untuk menutup jahitannya. Silk seam. Silk seam menggunakan pita atau kain yang ditempelkan pada luar jahitan lalu dijahit bagian pinggirnya. Yang kelima ada lappet seam. Lappet seam yaitu komponen yang akan disambung, salah satunya menumpang di atasnya lalu dijahit. Yang keenam ada zigzag seam. Zigzag seam itu bentuk jahitan berbentuk zigzag. Yang ketujuh ada welted seam. Jahitan ini sama dengan close seam, tetapi pada bagian tengah komponen ditambahkan komponen lain seperti pipa. Yang ke-8 ada pivot seam, sama seperti weld seam, tetapi pada bagian tengahnya dipasang tali berbentuk pipa. Lalu ada jenis-jenis mesin jahit. Yang pertama ada flatbed sewing machine, adalah mesin jahit yang memiliki ciri-ciri di mana cara menjahitnya terletak pada bidang mendatar. Lalu ada post bed sewing machine. Mesin jahit ini mempunyai area kerja yang menonjol ke atas,
sehingga dapat mempermudah mengikat dan menjahit pada bagian-bagian yang sempit dan tertutup. Yang ketiga ada silinder arm sewing machine. Mesin jahit ini memiliki area kerja yang memanjang ke samping atau horizontal seperti tangan yang berbentuk silinder, sehingga dapat bekerja untuk menjahit pada tempat-tempat yang tertutup dan tersembunyi. Yang keempat yaitu automatic sewing machine. Mesin jahit ini bekerja berdasarkan software tertentu sehingga dapat digunakan untuk menjahit bentuk-bentuk jahitan yang khusus. Materi karya ilmiah adalah hasil kreativitas penulis mengenai suatu masalah yang bersumber dari fakta atau fenomena yang ditinjau dengan perspektif ilmu pengetahuan dan metodologi tertentu dengan penulisan menggunakan bahasa yang baik dan karya ilmiah diambil berupa problem solving, yaitu mengidentifikasi dan menemukan akar masalah serta menentukan solusi atas permasalahan tersebut. Materi yang diamati untuk karya ilmiah yaitu permasalahan pemasangan strap sepatu Adidas Cortic M di PT Tasunghung Brebes, Jawa Tengah. Metode pengambilan data. Yang pertama ada data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan diolah sendiri secara langsung dari subjek atau objek penelitian. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan proses menjahit di lapangan untuk memahami serta mendapatkan data dari masalah yang diangkat untuk pengerjaan karya ilmiah. B. Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang menginterview dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang ketiga ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Hal ini data yang diperoleh dari perusahaan antara lain ada studi pustaka. Adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Studi pustaka digunakan untuk mencari data atau informasi mengenai masalah yang diangkat dalam karya akhir. Tempat dan waktu pelaksanaan yaitu lokasinya di PT Tasunghung, Jalan Pemuda 35 A Jagapura, Kersana, Brebes, Jawa Tengah. Waktunya 20 Desember 2021 sampai 20 Maret 2022. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil pengamatan saat magang di PT Tasunghung, ditemukan permasalahan pada proses perakitan upper bagian pemasangan strap sepatu Adidas Cortic M antara lain jarak antar pinggir komponen strap tidak sama, pemasangan strap ke upper tidak pas titik yang ditentukan, jahitan keluar dari strap, dan jahitan loncat. Jarak antar pinggir komponen strap tidak sama disebabkan karena setting margin pada komputer tidak sesuai dengan palet. Pemasangan strap ke upper tidak pas titik yang telah ditentukan disebabkan karena pada saat pemasangan komponen pada palet, komponen bergeser saat dipindahkan ke mesin. Serta jahitan loncat disebabkan karena jarum tumpul, pengaturan rotari pada komputer, dan pengaturan ketegangan skoci. Jika terus berkelanjutan, maka masalah tersebut dapat mengakibatkan proses selanjutnya akan terhambat. Sarannya yang pertama untuk mengatasi jarak antar pinggir komponen strap tidak sama dengan mengatur setting margin pada mesin komputer. Yang kedua, pemasangan strap cover tidak pas titik dengan memberikan perekat pada palet supaya komponen tidak bergerak. Yang ketiga, jahitan loncat dengan mengganti jarum, mengatur rotari pada komputer, dan mengatur ketegangan skoci. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.